Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Hamka dengan NIM 21020850231 dari kelas 02 jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi. Pernahkah Anda mendengar istilah eksplanasi? Eksplanasi berarti tindakan menerangkan atau menjelaskan pernyataan berdasarkan fakta yang terjadi. Sedangkan teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi memberitahu pembaca bagaimana sesuatu bekerja atau mengapa sesuatu dapat terjadi. Tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi memberitahu kita bagaimana sesuatu dapat bekerja atau mengapa sesuatu dapat terjadi, dan juga menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa secara informatif dan faktual. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi. Di antaranya yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas, dan fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contohnya yaitu tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. Struktur yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Pada bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Struktur yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu konjungsi kausalitas. Dalam teks eksplanasi, kebahasaan yang diusung harus sesuai dengan kaidah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas pada teks eksplanasi diantaranya ada sebab, karena, dan sehingga. Yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Dalam teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi kronologis, yakni hubungan waktu terjadinya suatu peristiwa seperti kemudian, lalu, atau setelah itu. Yang ketiga yaitu kata benda jenis fenomena. Dalam menyusun teks eksplanasi, penulis juga harus menggunakan kaidah kebahasaan, yakni menggunakan kata benda jenis fenomena. Contohnya yaitu tata surya, petir, badai, dan angin tornado. Dan yang keempat yaitu penggunaan kata teknis. Selain kata benda jenis fenomena, teks eksplanasi juga harus menggunakan kata teknis. Contoh kata teknis antara lain ekosistem, fotosintesis, ekologi, dan masih banyak lagi. Cara menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan kejadian atau fenomena yang ditulis. Sebelum menulis teks eksplanasi, Anda harus sudah menentukan kejadian atau fenomena apa yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Dengan merencanakan objek atau topik yang akan ditulis di dalam teks eksplanasi,
maka Anda dapat mengira-ngira informasi apa saja yang dibutuhkan dan sumber apa saja yang bisa digunakan sebagai rujukan. Yang kedua, mencari informasi tentang peristiwa. Sebelum menulis teks eksplanasi, penulis harus mencari informasi yang detail mengenai peristiwa tersebut. Langkah ini menjadi langkah yang paling penting dan krusial, karena jika penulis salah mengambil informasi atau sumber yang dijadikan rujukan tidak valid, akibatnya kualitas tulisannya menjadi tidak baik. Yang ketiga, membuat kerangka. Saat membuat kerangka teks eksplanasi, tulisan yang ditulis harus terstruktur dan terpadu. Kerangka dibuat sebagai acuan struktur teks eksplanasi yang terdiri dari penjelasan umum, proses, dan penutup. Yang keempat yaitu mengembangkan teks. Hal yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan teks adalah dengan menambah atau memperjelas informasi umum yang telah disusun. Misalnya, penulis bisa mulai mengembangkan teks eksplanasi dengan menambahkan peristiwa-peristiwa yang mirip dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu merevisi atau mengedit tulisan. Saat merevisi, penulis bisa memperhatikan tata bahasa, penggunaan diksi, atau memeriksa jika ada kesalahan penulisan di teks eksplanasi. Pelangi. Pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar yang tampak di langit, dan pelangi juga dianggap sebagai gejala optik. Umumnya pelangi berbentuk busur, dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya yang mengarah pada horizon saat hujan ringan. Tak jarang, pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.